lebih apik lebih padang tim Mas. Oke, welcome back part 2 masih bersama Mas Randy Satria Poku. Setelah kita bahas karir pemain, part 2 ini lebih ke detail tips and tricks jadi pemain basket untuk menuju ke profesional. Banyak yang pengen tahu bagaimana sih caranya kita setelah kita melewati dunia kuliah, apa yang harus kita lakukan supaya dilirik sama klub profesional. Kalau untuk mau masuk, memang ingin masuk ke profesional sih sebenarnya kalau misal mau bilang setelah lulus kuliah sangat telat. Jadi kalau misal kalau ingin memang tujuan mau ke profesional berarti harus nyiapin mulai SMA, kuliah. Dan itu harus ikut klub ya. Ada beberapa itu yang memang harus ikut klub dan nanti akan jadi juniornya, nanti akan direkrut oleh timnya sendiri, atau ada memang yang banyak kok yang sekarang kita lihat yang jurusannya langsung dari SMA kayak DPR kan sebenarnya bukan dari klub, dari SMA memang dia udah kepantau udah bagus banget, terus nanti dapat beasiswa di kuliahnya direkrut klub jadi juniornya langsung ke klub pro-nya kayak gitu sih. Jadi kalau kayak saya sih untuk ke klub sendiri waktu di Malang cuma klubnya yang profesional cuma Bima Sakti. Untung ada. Kalau kita ke kota-kota di Jawa Timur yang lain cuma ada Bima Sakti sama Surabaya, lainnya kan nggak ada. Otomatis kan mereka harus dari SMA dan kuliah gitu. Ya beruntung kalau ada di kotanya ada klub profesional. Tapi kalau nggak ada ya memang harus dari SMA, harus dari kuliah dipersiapin dalam artian banyak jam terbang. Mungkin bisa memilih SMA atau kampus yang sering untuk banyak pertandingan. Terus skill individu juga dilatih. Kalau memang niatnya memang ke pro ya latihannya ya 7/30. Tiap hari kamu latihan gitu loh. Minimal kamu tiap hari pegang bola gitu. Memang kalau ingin tujuannya memang ke pro gitu. Kan latihan nggak melulu kita lapangan 5-lawan-5 full lapangan enggak kan, kita di satu ring aja kita latihan individu. Banyak kan sekarang di konten YouTube manapun kan juga untuk melatih skill individu banyak banget. Dan pada waktu itu zamanmu mungkin belum ada pelatih private ya? Nggak ada. Klub banyak tapi ya? Klub amatir di Malang banyak, tapi belum akademi mungkin. Akademi hanya beberapa. Dan saya nggak ikut. Pernah diajak sama beberapa klub amatir di Malang ya. Untuk apa nih? Tarkam lah pas kuliah, pas sebelum itu ada dan ikut. Dalam artian gini, saya nggak pernah nolak ajakan klub manapun yang ingin ngajak saya, karena saya ingin ambil ilmu dari mereka. Kalau dibilang berapa pelatih yang melatih saya, banyak banget. Mulai saya awal sampai sekarang pun saya dilatih pelatih banyak banget. Tim yang saya masuk sini banyak banget. Ya tapi ya buat tabungan buat saya sendiri gitu loh. Karena itu tadi saya nggak pernah ikut akademi, dia cuma di masa pada waktu SMA itu. Jadi ya mau di sekolah nambah sendiri, di SMA nambah sendiri, di kuliah nambah sendiri. Jadi kalau lepas jam latihan kita nambah jatah syuting sendiri, nge-gym sendiri, track lari sendiri gitu. Nah dilepas itu kalau misal skill dribble, shooting, endurance lari, nge-gym itu kan untuk global ya. Tapi kalau untuk per posisi kamu yang bisa ngelatih sendiri. Dan itu memang butuh pelatih biar kita nggak salah nih. Pada waktu itu kan kita nggak ada konten-konten kayak gitu, jadi mau nggak mau pelatih itu ya posisi 2-3 kayak gimana nih gitu. Jadi kita harus melatih skill posisi shooting guard small forward itu ya memang harus bisa. Nggak perlu kamu latihan semua. Kalau latihan semua ya cuma nge-gym ya buat badan, shooting harus bisa shooting, dribble harus bisa dribble, endurance buat fisik. Tapi kalau untuk skill posisi main kamu
kamu harus latih sendiri. Nggak bisa kalau misal 5 lawan 5 kita ngelatih di situ, latihan di situ nggak bisa. Kamu sendiri sering habis after practice nambah ekstra apa syuting? Nambah ekstra syuting. Berapa kali? Banyak. Jadi gini, kita fokuskan di kuliah ya. Pada waktu saya kuliah itu kita karena mungkin Mas Nawe adalah bekas pemain pro ya. Jadi dia bekas pemain CLS iya, bekas pemain Bima Sakti iya. Jadi yang diturunkan ke anak-anak buahnya ini ritme latihannya dia pada waktu pro. Nah, enaknya di situ Mas Kevin. Nah, jadi kayak sebelum kita latihan kita jadwal syuting sendiri pagi. Terus setelah latihan tim kita jadwal syuting sendiri lagi. 1 2 step dribble, crossover dribble, 1 2 step layup. Itu kita latih sendiri. Dan itu disuruh juga sama tim? Enggak. Kesadaran masing-masing. Jadi Mas Nawi hanya pesan kayak gini. Kalau kamu mau bagus, tambahin latihanmu. Karena itu nggak akan mengkhianati usahamu. Yes. Jadi semua yang akan kamu lakukan pasti akan ada gunanya. Tergantung nanti kamu dimainin siap atau tidak. Kembali lagi ke mental. Tapi semua yang akan kamu, bahkan kamu datang ke lapangan dengan megang bola pasti akan ada sesuatu yang akan kamu lakukan. Tidak melulu kamu duduk. Meskipun kamu duduk pun kamu lihat ring, oh kita lihat jarak syutingnya segini. Pasti ada yang kamu dapat gitu loh. Beda dengan orang yang tidak di lapangan. Ya kan? Tapi kamu datang pakai sepatu ke lapangan, diam aja. Kamu pasti diam-diam dribble, diam-diam syuting, diam lep-lep. Nah setelah kamu bisa dapat feel-nya, kamu dapat latihan. Center tuh mainnya kayak gini nih, posisi 4 mainnya kayak gini nih, shooter mainnya kayak gini nih, playmaker mainnya kayak gini nih. Nah tergantung kamu main di posisi apa, udah terkulik di situ aja. Jadi nggak perlu kamu bisa semua posisi untuk saat ini, nggak usah. Kalau menurut saya sih, tapi fokus aja di posisi kamu. Terus aku mungkin yang penasaran tanya ya, 3 hal mendasar kamu pilih supaya yang bisa jadi pemain yang disukai pelatih. Oke. 3 hal. Oke. Bisa jadi istilahnya dijadikan starter wis. Oke. Mungkin bukan mungkin kalimatnya kalau misal dijadikan starter mungkin kebutuhan tim ya. Ya kebutuhan tim. Tapi kalau disukai pelatih ya, masih masuk itu ya. Ya, Disukai pelatih. yang Tipe pertama pemain tiga ya. 3 tipe pemain yang disukai pelatih. 3 tipe atau hal kriteria. Saya yang paling pertama attitude luar lapangan, attitude dalam lapangan, attitude waktu game, attitude waktu di bench, attitude. Bagaimana kamu bisa menempatkan posisi ketika kamu di lapangan, tidak di luar lapangan, atau di waktu game atau di bench. Itu harus ada attitude-nya. Dari segi tingkah, dari segi ucapan, itu harus benar-benar kamu mencerminkan kamu pemain basket yang bagus. Attitude. Yang kedua mental. Kamu dimainkan atau tidak harus siap dimainkan. Kamu dipanggil tim untuk turnamen atau tidak harus siap. Mental. Jadi kalau misal mentalnya jelek, mental jelek dalam artian gini, aku biasanya main, terus kita hari ini akan dimainkan sekali, bisa nggak mau main deh. Itu mental jelek, nggak bisa kamu maju lagi. Mental. Yang ketiga menurut saya baru skill. Baru skill. Jadi itu mental skill. Karena skill itu tadi kembali lagi pelatih kita maunya kayak gimana, game-nya mau kayak gimana, terus kita tanding dengan siapa, di mana, itu membutuhkan skill yang seperti apa kan dari 12 pemain macam-macam. Tadi harus skill. Aku nanya kesimpulan ya, kalau Mas Randy sebagai pelatih, tak suruh milih sekarang. Satu pemain attitude bagus, skillnya pas-pasan, atau skillnya bagus, attitude jelek. Yang pertama, attitude bagus, skill pas-pasan. Kedepannya bisa mengungguli? Pasti bisa.
Karena dia percaya dengan apa yang saya katakan. Bahasa Jawa dia manut pasti. Dan kita akan ketika dia manut tuh, dia mau tuh apa yang akan kita berikan, kita akan 100% kasih ke dia. Yes. Tapi kalau skillnya oke nih, itu nggak ada, buat apa? Sulit dibentuk ya. Iya, dibilang sulit dibentuk, iya, tapi ya dia akan bermain semaunya sendiri. Terus buat apa ada di tim? Merusak tim ya jadi. Kalau merusak mungkin iya, tapi lebih banyak ke aura gamenya jadi nggak enak gitu. Dalam artian gini, pelatih ingin mainin kamu, tapi kamu tuh nggak bisa nih diatur nih. Gitu. Jadi kan dari sisi coach juga bimbang. Tapi beda dengan attitude-nya bagus, skill pas-pasan, misalnya gitu ya. Dia mau dimainin dengan cara apapun dia akan menerima. Toh kita juga tahu skillnya dia. Ketika dia udah nggak sanggup, tapi kita change, kita sub. Di kejadian nyata pernah ada teammate kayak gitu. Ada. Dan akhirnya yang itu bagus mengungguli. Attitude yang bertahan. Attitude yang bertahan. Karena pelatih juga bisa nyorek. Iya. Kembali lagi. Attitude yang paling penting menurutku attitude. Dan itu menurutku juga berlaku di kehidupan pekerjaan juga ya. Itu dimanapun ya. Orang sopan itu yang pasti menang. Luar biasa quotes-nya. Jadi tak bikin judul di thumbnail nanti. Iya, kalau saat ini tuh attitude yang paling penting dalam hal di luar basket pun seperti itu. Yang penting itu attitude. Oke. Tadi attitude 3 hal ya. Sekarang aku minta Mas Randy milih hard work or talent, kerja keras atau talenta. Lebih kalau kamu dikasih istilahnya ayo bersama Tuhan, milih lebih besar yang mana? Kalau soalnya gini, prinsip saya masih tetap hard work with talent. Oh yes. Karena saya merasakan saya bukan orang berbakat, saya orang latihan. Gitu. Mungkin kalau untuk postur bisa, mungkin kalau postur kan ya udah dari sananya, kamu nggak bisa ninggiin orang atau bedakin orang nggak bisa. Tapi kan kalau untuk size kita bisa latihan, terus skill kita bisa latihan gitu. Tapi lebih bagus lagi memang hard work dan talent menjadi satu. Tapi kalau misal pilihannya adalah hard work atau talent, saya pilih hard work. Terus untuk saya mau bahas mental ini, kayak internal nambah mentality. Tapi kita lepas dari itu ya. Cara membangun kamu mentalmu sebelum bermain atau under pressure itu bagaimana? Waktu di pertandingan mungkin setelah banyak pertandingan jam terbang mungkin grogi itu nggak ada ya. Grogi itu udah nggak ada. Ada ritual nggak sebelum tanding? Ritual saya Nggak ada sih. Dengerin musik kayak apa? Nggak Udah ada. Selalu siap ya pokoknya. Selalu siap, pemanasan sampai capek, pemanasan sampai panas banget. Baik main nggak main siap. Oke. Jadi mentalnya itu tadi kamu kalau beda kan kalau misalnya kita main di college atau di pro itu kan, kalau pro kan startnya pasti tuh startnya pasti 5 orang. Tapi di college kan belum tentu. Jadi kalau misal saya di tim mana gitu kan belum tentu saya jadi satu nih. Jadi yang dipersiapkan saya main nggak main, oke. Itu terserah pelatih. Tapi ketika saya dimainkan saya siap. Untuk mental yang bagus, positif soalnya ya. Ya, pokoknya itu tadi sih, siap aja. Nah, karena yang tahu kondisi adalah kamu, gitu loh. Dan kalau bisa sih jangan bilang tidak ke pelatih. Karena pada waktu pertandingan pelatih adalah yang memanage kita. Jadi ketika dia meminta sesuatu atau menginstruksikan sesuatu ya kita turuti aja. Toh kita mengikuti apa maunya
latih gitu sih. Saya tipe orang yang seperti itu. Terus tadi hidup mental, skill sekarang. Kita tahu basket adalah hal yang repetisi. Tadi setelah latihan jatah sendiri. Nah setelah jatah sendiri itu ada nggak perasaan jenuh? Bosan basket? Bosan basket jujur ya. Nggak ada. Sama sekali. Sampai lihat bola dan bosan? Enggak pernah. Jadi aku saya mulai mungkin karena kebiasaan. Jadi di SMA itu saya latihan Senin sampai Sabtu. Jadi di Bima Sakti itu seminggu 2 kali. Selain itu saya latihan di SMA. Terus bosen itu dikalahin sama menang. Jadi ketika kamu main game atau mau pertandingan, ketika kamu dapat menang, gak tahu ya kalau teman-teman yang lain ya, tapi kalau saya ketika kamu game kamu menang, nggak ada kata bosan, malah yang penting mau lagi biar bisa menang lagi. Gitu. Nah, kalau saya kalau kalah pun juga pengen balas ya. Iya, jadi akhirnya mindsetnya dari situ Mas Kevin. Jadi akhirnya kalau saya menang saya mau latihan lagi biar bisa menang terus. Tapi kalau saya kalah berarti saya harus latihan lagi biar bisa menang. Itu sih mindset saya waktu itu. Jadi kalau dibilang bosen enggak, sampai sekarang pun saya basket hampir 18 tahun, mulai 2004 2022 18 tahun dari umur 15 tadi. 15. Tahu kan usia saya Ya, berapa sama ya? sama loh. Gak ada kata bosan. Karena saya balik lagi saya suka basket. Passion ya. Iya, balik lagi. Kalau dibilang yang sangat bikin saya sedih ketika saya cedera, saya harus meninggalkan basket, saya nggak bisa latihan sampai hampir 1 tahun, itu sedih banget. Setelah saya Jangan CL ini ya. betul. Setelah saya CL 2017, saya harus off, sampai nggak ada event lagi, kita latihan, ngilangin trauma, kayak gitu-gitu, itu yang bikin sedih sebenarnya. Jadi makanya kalau dibilang bosan, saya nggak ada bosan, tapi saya sedih karena nggak bisa basket akhirnya. Sempat berarti ya trauma, habis main, habis cedera, main lagi Takut. ada perasaan dia. Banget. Karena sakitnya itu sakit banget gitu kan untuk cedera. Sakitnya sakit banget. Jadi kalau semisal untuk memulai baru lagi, latihan baru lagi pada waktu itu yo takut kan. Dan kebetulan juga sudah berkeluarga ya. Tuh. Mungkin itu juga ya. Oh iya. Jadi kembali lagi kalau sekarang basket ya untuk hanya sekedar cari keringat aja, soalnya ya harus jaga diri buat bisa kumpul dengan keluarga dengan sehat kayak gitu kan. Soalnya kan kalau misal kena lagi, kumat lagi, cederanya kan kasihan yang harus ngerawat kayak gitu. Ya. Diri saya sendiri ngerawat, keluarga juga ngerawat kan kasihan. Ya, kerja juga terpengaruh. Iya benar, harus karya sudah kerja juga gitu kan. Kayaknya mengganggu banget gitu. Oke. Terus aku sambung ya. Kedepannya ya, pengen nggak kepikiran jadi pelatih basket? Pengen banget. Salah satu keinginan saya nanti di luar saya punya putra ya. Memang putra saya nanti akan saya arahkan ke arah basket. Terus saya juga bisa basket, saya akan melatih dia. Tapi di luar itu saya ingin membagi pengalaman, membagi skill sama adik-adik. Pengen banget keinginan. Tapi untuk saat ini mungkin waktu jadi masih belum bisa. Nanti kalau misalnya anak saya udah agak gede, mungkin dibarengin dengan teman-temannya mungkin bisa lah. Mas Randy sendiri berarti ya juga suka berbagi ilmu sekarang. Suka. Ada orang tanya tentang basket pun akan saya jawab sebisa saya, setahu saya. Tapi kalau misal masih kira kurang, monggo dengan teman-teman yang lain. Masa jauh-jauh diajak orang aja udah, waduh orang ini misalnya
kesibukannya banyak, masih mau menyempatkan waktunya. Terima kasih. Udah gitu telat saya, datangnya telat. Nah, gitu ya. Terus kedepannya, kalau jadi pelatih, pengennya ngelatih anak SD, KU berapa wis? KU berapa? Pengennya? Spesialis di KU apa? Mungkin kalau saya mungkin tidak terlalu telaten dengan anak yang kecil untuk basic ya, tapi mungkin di rentang umur SMP, SMA bisa. Oh gitu. SMP, SMA, bila-bila ya bisa kita arahin kan dengan mental pemain basket yang betul, dengan mindset basket dengan yang betul gitu kan, mungkin mereka sudah paham gitu. Suka basket atau tidak ini bisa dilihat dari situ. Tapi kalau untuk yang lebih senior lagi kan mungkin mengenalkan. Kalau untuk yang kuliah kan sudah di dalamnya. Kalau untuk SMP dan SMA kan kita akhirnya mau atau tidak di basket. Mungkin di itu. Ngelatih sekolah antara SMP atau SMA, kampus, klub yang sudah terkenal, atau klubnya sendiri. SMP SMA. SMA. SMP SMA. Itu lebih kayaknya Karena mungkin masih ya, masih mentah gitu ya. Jadi saya bisa memasukkan mindset saya tentang basket itu ke anak-anak SMP SMA yang ibaratnya masih kosong nih. Gitu. Basket seperti apa? Nanti ke depannya seperti apa? Apa yang kamu dapat dari segi apapun itu bisa kita share di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah kuliah kan mereka udah dapat. Mungkin sudah dari SMA, mungkin dapat pelatihan dari SMA-nya. Jadi udah terima matang gitu loh. Tapi kalau saya ingin judulnya berbagi nih, kalau saya ke SMP sama ke SMA. Oke. Itu untuk part 2, tapi ini ada sedikit mini games ya. Rapid question ya. Aduh, Ya. Shoot atau drive? drive, Oke. Terus lay up, shoot. lay up, Offense, defense. offense, Oke. Bench atau starter? starter, Menarik. Shooting terus tapi persentase kecil, atau jarang shooting tapi persentase gede? jarang syuting, persentase masuk terus. Oke. Teammate-nya. Oke, kita cut dulu sebentar ya. Ada suara masuk. Asem.